Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryana Oval, dari Prodi PKN PPG Prajabatan tahun 2022, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi topik 2 Filosofi Pendidikan Indonesia, Pendidikan Nilai dan Sosial Budaya. Pembahasan pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya pendidikan tidak hanya sekedar sebagai belajar dan mengajar, tetapi menumbuh kembangkan anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan dari manusia itu sendiri adanya keselamatan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Menurut Ki Hajar Dewantara adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya. Sehingga menutupi, mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya. Agar mereka bisa hidup, berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti harus menjadi bagian tak terpisahkan. Guru harus senantiasa memberikan teladan baik bagi siswanya. Bagian penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dengan sistem Among. Sistem Among adalah metode pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran. Pendidikan dengan sistem Among selaras dengan kurikulum merdeka. Pendidikan dengan sistem Among merupakan bentuk pembelajaran yang memerdekakan, penuh cinta dan kasih dan menyenangkan. Seorang pendidik harus memberikan tuntunan agar anak mempunyai arah tujuan dan anak itu tidak berbuat hal yang bisa membahayakan dirinya. Peran guru dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus melaksanakan sesuai dengan semboyan sebagai berikut. Pertama, Ingar Sosung Tulodo, artinya semboyan ini memiliki makna bila berada di depan hendaklah memberikan teladan yang baik. Inti dari semboyan tersebut, para pendidik harus senantiasa mengupayakan bimbingan kepada para siswanya untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat memberikan teladan dan menjadi panutan. Kedua, Ing Madya Mangun Karsa, artinya semboyan ini memiliki arti, bila di tengah hendaklah memberikan dorongan atau inisiatif. Intinya, seorang pendidik harus mampu menumbuhkan semangat para siswanya untuk terus menorehkan karya. Jadi, pendidikan tak hanya untuk mengasah intelektual, tapi bisa menghasilkan sesuatu karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, Tutwuri Handayani, artinya semboyan ini memiliki pengertian bila di belakang hendaklah memberikan dukungan. Intinya, seorang pendidik harus bisa memberikan dukungan, bimbingan, atau arahan kepada seluruh siswanya. Sebab, bila siswa tidak memiliki semangat untuk belajar atau mengalami kesulitan, para pendidiklah yang harus paling pertama menyemangati mereka. Peran guru, menemani proses belajarnya, mendampingi tumbuh cerdasnya pemikirannya, membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya, mengendalikan dan memperbaiki watak yang kurang baik. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Topik 2. Apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Peserta didik adalah subjek pendidikan. Sebagian besar pembelajaran lebih baik diisi oleh penjelasan-penjelasan guru mengenai materi pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Guru belum mempunyai inovasi-inovasi mengenai memerdekakan peserta didik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Peserta didik merupakan subjek dalam sebuah proses pembelajaran bukan sebagai objek, sehingga memang seharusnya pendidikan dan pembelajaran seutuhnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pendidikan harus berhamba pada anak, artinya pendidikan dan pembelajarannya mengutamakan kepentingan peserta didik bukan yang lainnya. Pendidikan harus menggunakan sistem Among, agar peserta didik diberikan tuntunan yang bisa membahayakan bagi dirinya.
Pendidikan dengan sistem Among memerdekakan peserta didik. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran KHD, pembelajaran berpusat pada peserta didik? Guru sebagai fasilitator, menuntun, Among mengembangkan potensi peserta didik. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Teladan dan budi pekerti luhur. Memotivasi, disiplin, meningkatkan kompetensi, peserta didik mengeksplor pengetahuannya.